Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Seringkali, niat baik yang begitu tulus justru berubah menjadi belenggu yang tidak terlihat. Anak-anak yang sangat menyayangi orang tuanya, kadang tanpa sadar, justru membuat orang tua merasa tidak berdaya. Kita menyebutnya overprotective, sebuah sikap perlindungan yang berlebihan. Dan ini bukan sekadar masalah sepele. Bagi orang tua yang sudah memasuki usia lanjut, sikap anak yang terlalu membatasi ruang gerak dan keputusan mereka bisa berdampak serius, baik bagi kesehatan mental maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan membahas dengan mendalam mengapa overprotective itu bisa berbahaya bagi orang tua lansia, bagaimana dampaknya dalam jangka panjang, dan apa yang bisa kita lakukan agar cinta tidak berubah menjadi tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan ketenangan dalam menjalani hari-hari. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan video ini. Hari ini kita akan bahas satu topik penting yang mungkin tidak banyak dibicarakan, tapi sebenarnya sangat sering terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadar, kita sendiri pun pernah melakukannya kepada orang tua kita. Menjadi terlalu protektif. Ketika orang tua mulai menua, banyak anak merasa perlu melindungi mereka dari segala hal. Cuaca, makanan, aktivitas, bahkan keputusan-keputusan pribadi. Contoh sederhananya begini, jangan keluar rumah ya, nanti kecapekan. Atau, sudahlah nggak usah ikut rapat RT, kan banyak orang muda. Kadang ada juga yang bilang, Mama duduk aja di rumah, nanti saya saja yang urus semua. Semua ucapan itu terdengar sangat perhatian. Tapi bila itu terus-menerus terjadi, dan orang tua tidak diberikan ruang untuk mengambil keputusan, atau bahkan sekadar melakukan aktivitas ringan yang membuat mereka merasa berguna, maka lambat laun akan muncul rasa kehilangan jati diri. Lansia tetap butuh merasa berguna. Mereka butuh merasa diakui, dihormati, dan punya kendali atas hidupnya sendiri. Saat anak terlalu banyak mengambil alih, maka yang terjadi adalah orang tua akan merasa seperti beban. Mereka bisa jadi merasa bahwa keberadaan mereka hanyalah tambahan, bukan pusat perhatian. Padahal, di masa tua, yang dibutuhkan bukan hanya perawatan fisik, tapi juga dukungan emosional, penghargaan, dan rasa dihargai sebagai manusia yang utuh. Dampak psikologis dari sikap overprotective ini bisa sangat dalam. Banyak lansia akhirnya merasa tidak percaya diri. Mereka takut salah, takut dimarahi, bahkan takut sekadar minta tolong. Lama-lama, mereka memilih diam. Tidak mau ikut terlibat, tidak ingin mengganggu. Akibatnya, timbul rasa kesepian, perasaan tidak berharga, dan dalam jangka panjang bisa memicu depresi. Tak jarang, kondisi ini mempercepat penurunan fungsi kognitif karena otak tidak lagi dirangsang untuk berpikir, memutuskan, atau melakukan sesuatu secara mandiri. Selain itu, sikap overprotective juga berdampak pada fisik. Ketika orang tua tidak diberi kesempatan untuk bergerak, berjalan, berkegiatan seperti biasa, maka otot-otot tubuh mereka akan melemah lebih cepat. Keseimbangan tubuh menurun, risiko jatuh meningkat, sistem kekebalan tubuh ikut turun. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara fisik dan sosial cenderung hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan martabat. Justru cinta sejati adalah ketika kita mendampingi, bukan menggantikan, memberi kepercayaan, bukan mengambil alih, menguatkan, bukan melemahkan. Sebagai anak, kita tentu ingin yang terbaik bagi orang tua. Tapi kadang, niat baik itu perlu diimbangi dengan pemahaman bahwa orang tua kita juga butuh ruang untuk tetap merasa hidup. Sikap yang terlalu melindungi bisa berubah menjadi tembok yang membatasi,
bukannya membuat nyaman, malah membuat sesak. Maka, sebagai anak, penting bagi kita untuk melatih keseimbangan. Kita harus bisa menilai kapan kita perlu turun tangan dan kapan kita harus mundur sejenak, memberi ruang bagi mereka untuk mencoba, mengambil keputusan, bahkan melakukan kesalahan kecil. Berikan kepercayaan kepada orang tua untuk melakukan hal-hal sederhana. Memilih baju sendiri, mengatur jadwal harian, atau sekadar membuat teh di pagi hari. Jangan langsung bilang, biar saya aja. Biarkan mereka tetap punya rutinitas. Karena dari hal-hal kecil seperti itulah, semangat hidup itu tumbuh. Orang tua yang merasa dipercaya akan lebih bahagia. Dan orang tua yang bahagia akan lebih sehat, baik secara fisik maupun jiwa. Selain itu, jangan lupa untuk selalu melibatkan mereka dalam percakapan sehari-hari. Tanyakan pendapat mereka. Dengarkan cerita-cerita lama mereka. Ajak mereka bercanda, tertawa, dan berdiskusi. Jangan perlakukan mereka seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Usia boleh menua, tapi pengalaman dan kebijaksanaan mereka tetap berharga. Sebagai anak, mari kita belajar untuk mencintai dengan bijak. Lindungi, tapi jangan mengekang. Jaga, tapi jangan mengendalikan. Temani, tapi jangan menggantikan peran mereka. Karena orang tua yang dihormati akan merasa lebih damai. Dan damai itu adalah kunci utama kesehatan jiwa di masa tua. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua, bahwa niat baik harus selalu diiringi dengan kesadaran. Jangan sampai kasih sayang berubah menjadi jerat yang membatasi. Mari kita rawat orang tua kita dengan sepenuh hati, sambil tetap memberi mereka ruang untuk menjadi diri sendiri. Karena di balik tubuh yang mulai menua itu, masih ada jiwa yang ingin merasa dihargai dan dibutuhkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan bersama. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan rasa hormat, bukan hanya perhatian. Karena cinta sejati selalu tahu batas antara melindungi dan mengekang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.